notifikasi. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Kerajaan Pealange dan Cianjur mula-mula. Ya teman, pada masa jabatan Raja Malim atau Raja Uti II, para nabi bersepakat untuk mendirikan kembali negeri Batak di sebelah utara Barus yang mereka namakan Negeri Pealange. Penduduk setempat menyebut Raja Uti dengan sebutan Raja Ute. Raja pun silih berganti. Raja Malim atau Raja Uti II digantikan oleh Raja Malim Raja Uti III. Raja Malim atau Raja Uti III digantikan oleh Raja Malim atau Raja Uti IV. Pada masa Raja Malim atau Raja Uti IV, Raja Negeri Pansur yang mengalahkan Kerajaan Barus menyerbu Kerajaan Batak Pealange. Dan setelah Opu Bada atau Panglima Perang mati terbunuh, maka takluklah negeri itu. Raja Malim atau Raja Uti IV dan pengikutnya menyingkir ke suatu pulau di Lautan Hindia di sebelah barat Pealange. Sesuai dengan bentuk pulaunya, dinamakanlah pulau itu Pulau Mungsung Babi atau sekarang dinamakan Pulau Babi, Kecamatan Pulau Banyak. Sejak itu teman, Raja Malim atau Raja Uti IV dengan para penggantinya Raja Malim Raja Uti V, VI, dan Raja Malim Raja Uti VII disebutlah dengan sebutan Raja dari Pulau Mungsung Babi. Nama Raja Uti II dan para penggantinya belum dapat diketahui. Selanjutnya, sejarah kerajaan Cianjur mula-mula. Ya teman, sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa sebelum Sori Mangaraja Batak II mati terbunuh, dia sempat mengalihkan kekuasaannya kepada Raja Malim Mutiaraja. Setelah kerajaan Batak baru jatuh ke tangan musuhnya, di dalam situasi yang serba semeraut, Mutiaraja memerintahkan si Raja Batak keponakannya atau berenya itu, yang berumur 19 tahun, agar melarikan diri ke suatu tempat yang ditunjukkannya, dan merahasiakan bahwa ia adalah keturunan Raja dari Barus. Dengan membawa seruas bambu yang berisikan 2 gulungan surat atau dokumen, terdiri dari Pustaka Tombaga Holing yang berisikan ilmu kemiliteran, Pustaka Surat Agong yang berisikan ilmu tata negara. Di kemudian hari teman, para pencerita membuat pesan ini menjadi cerita mitos. Maka muncullah mitologi si Raja Batak turun dari langit di dalam seruas bambu. Madekdek sian langit, mapultak sian bulu. Selanjutnya teman, berangkatlah si Raja Batak menuju tempat yang dimaksudkan oleh Mutiaraja pamannya itu. Susah payahnya di perjalanan, naik gunung turun lembah. Di suatu hari teman, dalam kondisi capek kelelahan, istirahatlah dia di suatu tempat. Lalu duduk di atas sebongkah batu datar atau batu ceper yang dinamakannya batu peristirahatan atau batu pangulonan. Akan tetapi di kemudian hari dinamakanlah batu hobol. Ada juga yang menyebut batu hobon. Setelah tenaganya pulih kembali, dilanjutkanlah perjalanan. Ketika letih dan kehausan, tak disangka ditemukannya sebuah umbul air. Lalu minumlah dia melepas dahaga. Maka dinamakanlah umbul air itu Aek Sipalak Hosa Naloja, yang artinya teman, umbul air pemulih tenaga. Sampailah ia di tempat yang dituju, yaitu sebuah gua batu yang dipesankan oleh pamannya Mutiaraja, Raja Malim atau Raja Uti I, dan dinamakanlah gua itu Liang Raja Uti. Liang artinya goa. Lebih lanjut teman, batu pangulonan Aek Sipalak Hosa Loja
Gua Raja Uti maupun Pusuk Buhit terletak di daerah Kabupaten Samosir sekarang. Konon menurut berita teman, selang beberapa waktu setelah jatuhnya Barus, Mutiara Raja gelar Raja Malim atau Raja Uti I, diam-diam dalam rahasia dia bersama putrinya, datang dari Barus ke Toba mencari si Raja Bata keponakannya itu. Mereka berjumpa dan bermalam di Gua Batu atau liang Raja Uti selama 2 malam. Dalam pertemuan itu teman, Mutiara Raja gelar Raja Malim atau Raja Uti I mengamanahkan kepada si Raja Batak untuk mempersiapkan berdirinya kembali Kerajaan Batak. Bendera Kerajaan Batak, dinasti Raja-Raja Batak Barus, Raja Malim atau Raja Uti I sampai Raja Uti VII. Warna hitam, lambang kerahasiaan atau Hahomion. Warna putih, lambang kesucian atau Habadiaon. Warna merah, lambang kekuatan atau Hagogon. Bintang kuning, lambang kekuasaan tertinggi. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Kerajaan Pealange dan Cianjur mula-mula. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.